Hai semuanya, seneng banget aku hari ini bisa sharing lagi ke kalian semua tentang hal-hal yang mungkin sangat amat relevan buat kita sebagai remaja dan pemuda, tapi dari perspektif kebenaran. Tapi untuk belakangan ini, aku bakal bikin 3 seri pembicaraan tentang hal ini karena ini penting banget buat kita. Yang pertama, gimana cara kita menerima diri kita sendiri. Yang kedua, gimana cara kita menerima masa lalu kita. Dan yang ketiga, gimana cara kita menerima keadaan yang kita gak suka. Ini bakal aku bahas untuk minggu depan dan minggu depannya lagi. Tapi sekarang, tanpa menunggu lama-lama, aku bakal bahas tentang kenapa sih kita harus bisa menerima diri kita sendiri. Jadi ada fenomena-fenomena yang terjadi di generasi kita. Dan salah satunya itu tentang penerimaan diri. Banyak kita gak bisa menerima diri kita sendiri. Kita gak bisa terima kalau kita jelek. Kita suka mikir gitu. Kita gak bisa terima kalau kita gendut. Kita gak bisa terima itu. Kita gak bisa terima kalau orang lain mungkin kaya dan kita kurang berkecukupan. Kita gak bisa terima. Kita gak bisa terima karena kondisi kita punya orang tua yang mungkin bercerai atau apapun, atau kurang perhatian ataupun apapun. Akhirnya kita belajar membenci diri kita sendiri. Gue benci hidup gue benci diri gue benci tubuh gue benci, gue benci. Akhirnya gak jarang dari kita belajar untuk menyakiti diri kita sendiri. Belajar menyakiti itu bisa kamu cutting kah? Atau kamu pengen bunuh diri kah? Tapi teman-teman semua, setelah fenomena-fenomena ini terjadi dan ternyata ini sangat amat menghantui generasi kita, keluarlah banyak film-film atau lagu-lagu yang bikin kita mungkin lebih bisa beristirahat. Kita bisa, oh ternyata begitu ya cara mengasihi diri sendiri. Oh begitu ya cara menerima diri sendiri. Wah ternyata lagunya menenangkan banget ya. Nah itu semua membantu kita untuk belajar menerima diri kita sendiri. Tapi teman-teman, hal-hal yang membantu kita tersebut itu ukuran waktunya cuma sementara. Karena dia gak bisa masuk ke akar hidup kita. Selama kita tidak mengerti untuk apa kita diciptakan dan untuk siapa kita diciptakan, selama itu juga kita gak akan pernah bisa menerima diri kita sendiri dengan benar. Jadi ingat, untuk menerima diri sendiri itu gak boleh loh cuman bilang it's okay kalau Fanny kayak gini, it's okay. Itu gak menyembuhkan. Yang menyembuhkan kamu adalah akarnya, isinya, yang bikin kamu bisa menerima diri sendiri sebagaimana pencipta kamu menciptakan kamu. Jadi kalau kamu bilang bener-bener aku butuh istirahat, aku butuh menerima diri aku sendiri, kamu harus lihat dari sudut pandang siapa pencipta kamu. Bagaimana pencipta kamu menciptakan kamu, seberapa berharga kamu ketika diciptakan. Nah teman-teman, kita mulai dari awal. Kenapa kamu berharga? Dan kenapa kamu harus menerima diri kamu sendiri? Yang pertama, karena waktu pertama kali kamu diciptakan, kamu tidak diciptakan dengan sembarangan. Serupa dan segambar dalam Kejadian 1 ayat 26 yang bilang kamu tuh serupa dan segambar dengan pencipta kamu loh. Dimana elemen-elemen hebat yang ada di dalam dia itu ada di dalam kamu. Nah, kalau kamu udah mikir dan kamu udah percaya dalam segini, kamu harus tahu, kamu itu tidak sembarangan. Kamu itu bukan sembarangan yang diciptakan cuma buat iseng-iseng doang. Bukan, tapi ada hal besar yang terjadi di hidup kamu. Karena kamu waktu diciptakan pun udah bener-bener super duper sempurna dan keren. Nah, itu yang pertama. Kamu diciptakan dengan berharga dan sangat amat berkualitas. Yang kedua, kenapa kamu harus bisa menerima diri kamu sendiri? Karena ketika kamu diciptakan dengan hal bener-bener yang berharga yang tadi aku bilang, lanjutannya yang kedua ini, kamu gak mungkin diciptakan untuk hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil diciptakan hanya untuk memiliki jodoh, gak mungkin. Diciptakan hanya untuk menjadi perempuan yang cantik, gak mungkin. Diciptakan untuk menjadi orang yang kaya, gak mungkin. Kamu gak cuma diciptakan buat hal-hal dunia. Tapi masalahnya ini teman-teman,
Kamu nggak bisa menerima diri kamu sendiri. Kita nggak bisa menerima diri kita sendiri. Karena kita masukin standar dunia ke dalam standar hidup kita. Oh ternyata kita berharga karena kita punya A. Oh kita berharga karena kita punya B. Oh kita berharga karena kita cantik. Oh kita berharga karena kita punya uang. Oh kita berharga karena orang tua kita lengkap. Oh kita berharga karena ini. Padahal kita berharga. Itu cuman karena ada Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Rencana besar yang pencipta kita inginkan dalam hidup kita itu lebih besar dari apa yang kita bayangin. Yang kita bayangin tuh terlalu kecil. Kita tuh sibuk sama hal-hal kecil. Yang kenapa aku gak cantik? Kenapa aku gak punya A? Kenapa aku gak punya B? Akhirnya kamu membenci diri kamu sendiri. Padahal kalau kamu buka mata, ayo guys, coba kamu buka mata. Kamu punya frame yang besar melihat kondisi hidup. Tuhan tuh menghajar kamu dengan banyak kejadian. Itu membuat kamu menjadi orang yang besar. Harusnya ketika kamu bisa ngerti, oh Tuhan tuh punya rencana besar di hidup aku. Makanya aku A, aku B, aku C, aku D. Diizinkan Tuhan terjadi banyak hal di hidup aku. Diizinkan terjadi dalam kondisi kayak gini. Itu punya rencana yang besar di depan sana. Yang pastinya cuma bisa dilakukan oleh orang-orang yang berharga. Jadi standar hidup kita nggak boleh rendah. Memandang dan menerima hidup kita itu cuma sebagaimana dunia memandang itu keren. Tapi harusnya kita memandang hidup kita seperti Tuhan memandang kita, yang punya rencana-rencana agungnya, yang diciptakan bukan cuma untuk jadi keren, tapi jadi agung di hadapan Tuhan. Ingat teman-teman, manusia berharga itu bukan karena siapa dia di dunia, tapi ketika dia bisa melakukan apa yang penciptanya inginkan. Hidup itu cuma bentar. Suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sekarang. Kalau yang kita lakukan sekarang itu cuma apa yang dunia lakukan, kita nggak berhasil jadi manusia yang berharga. So, kalau kamu mau nerima diri kamu sendiri, itu bukan karena dunia bilang yang keren tuh kayak gini, tapi karena Tuhan bilang yang keren tuh kayak kamu, yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu yang pertama. Itu yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, karena kamu berharga ketika diciptakan dan kamu bukan ciptaan yang sembarangan. Dan yang kedua, karena ada rencana besar di hidup kamu. Kamu gak boleh melihat sesuatu cuma dengan standar dunia. Terlalu rendah. Kamu harus bilang ke diri sendiri, saya menerima diri saya sendiri. Itu bukan karena it's okay, bukan karena kamu mengokeykan hidup kamu, tapi karena kamu memang produk yang berkualitas, yang Tuhan titipkan banyak hal besar di hidup kamu. Jangan mau dibatalin sama mata-mata dunia. Kalau kamu sekarang bilang, kenapa aku bodoh? Kenapa aku gak juara? Kenapa aku gak kayak gini? Kenapa aku gak kayak gitu? Kamu gak boleh stop dalam keluhan dan akhirnya membenci diri kamu sendiri. Kamu harus bilang, okay, it's time to productive. Gue harus lebih produktif dari kemarin, biar gue bisa jadi manusia yang berkualitas. Cara kamu menerima diri kamu sendiri itu juga dengan hal yang berkualitas. Kalau kamu tahu dan kamu merasa, kok Fanny negatif, ubah jadi positif dan jadikan hidup kamu berkualitas. So cool gak sih? Gimana cara kita menerima diri kita sendiri? Yang ketiga, karena you are so special. Gak ada orang kayak kamu. Kamu jangan berpikir kalau orang bisa lebih A, lebih C, lebih D, terus kamu bilang, kok saya gak bisa ya? Itu artinya kamu lebih rendah. Perbedaan itu gak bikin kamu jadi lebih buruk. Perbedaan selalu melengkapi. Makanya Tuhan itu gak mungkin menciptakan kita sama. Kembar pun gak mungkin punya hati yang sama. Kembar pun gak mungkin punya rasa yang identik. Pasti gak identik. Pasti ada hal-hal yang Tuhan ciptakan berbeda. Yang artinya ada hal yang kamu punya yang orang lain gak punya. Dan ada hal yang orang lain punya yang kamu gak punya. Dan perbedaan bukan berarti kamu lebih jelek, kamu lebih bagus. Bukan. Berarti kamu itu berharga. Tuhan ciptakan rencananya masing-masing di pribadinya. Di pribadi masing-masing. Jadi gak boleh ya, gak bisa nerima diri sendiri karena ngerasa kamu lebih buruk dibandingkan orang lain. Oh no, you are so special. Tuhan selalu ciptain orang dengan rencananya masing-masing. Yang orang lain tuh belum tentu bisa lakuin. Dan yang bisa lakuin, itu cuman kamu. Jadi move on, oke? Jangan berpikir, aku gak bisa apa-apa. Aku gak bisa kayak dia. Enggak, kamu bisa kalau kamu mau.
mencari perkenanan Tuhan. Apa Tuhan yang Tuhan titipin dalam hidup aku? Oke, next, yang terakhir. Kenapa kamu harus belajar menerima diri kamu sendiri? Dan kamu harus tahu kalau kamu itu berharga. Karena kalau Tuhan masih bolehin kamu hidup sampai saat ini, berarti ada rencana yang belum selesai di hidup kamu. Rencana besarnya yang belum selesai di hidup kamu, yang harus kamu pertahankan dan kamu lanjutin. Kamu gak boleh mati. Kamu gak boleh mati karena kamu gak bisa menerima diri kamu sendiri. Kamu tuh berharga banget. Kamu tuh berharga bukan karena dunia bilang kamu berharga. Kamu berharga bukan karena dunia bilang kamu cantik. Kamu berharga bukan karena dunia menerima kamu. Kamu berharga karena kamu melakukan apa yang pencipta kamu ingin kamu lakukan. Kamu berharga karena kamu mengasihi Tuhan. Kamu berharga karena di hati kamu itu ada Tuhan yang hidup, yang akhirnya kamu jadi surat yang terbuka buat orang lain. Makanya ada satu lagu yang udah aku nyanyiin, yang akan aku taruh juga di akhir dari video ini. Itu tentang pribadi yang mengenal hati kita. Kenapa? Karena dunia gak boleh naruh identitas di hidup kita. Oh, yang berharga tuh yang kayak gini. Oh, yang keren tuh kayak gini. Enggak. Harusnya pencipta kamu, harusnya Tuhan yang bilang, oh yang keren tuh kayak gini. Nah sekarang apa yang keren di mata Tuhan? Yang keren itu cuma satu. Waktu kamu punya kehidupan yang berharga di hadapan Tuhan. Yang kamu bisa jadi manusia yang produktif, jadi manusia yang berkualitas, di otak cerdas, hati tulus, mulutnya juga tulus. Waktu kamu punya hati seperti hati Tuhan, kamu baru berharga. Apa sih teman-teman? Harganya punya punya muka cantik, punya uang banyak, punya mobil banyak, punya orang tua lengkap, atau punya apapun yang menurut kalian sempurna. Tapi kalau Tuhan gak hidup di dalam kamu, sekarang aku kasih tahu ke kalian, cara kamu memandang diri kamu dan menerima diri kamu sendiri itu gak boleh diatur sama orang lain dan gak boleh diatur sama dunia. Kamu harus bilang, aku berharga karena Tuhan menciptakan aku berharga. Aku berharga karena aku hidup di dalam Tuhan. Aku berharga karena aku mengasihi Tuhan. Itu baru berharga. Sisanya suatu saat akan punah. Kecantikan, kemewahan, penghargaan, semua akan dilalap sama api. Semua akan dimakan sama waktu. Tapi hati yang mengasihi Tuhan, itu akan selama-lamanya, akan kekal. So stop untuk menerima diri sendiri dengan perspektif dunia. Dan belajarlah menerima diri kamu sendiri, seperti Tuhan menerima kamu. Tuhan yang berani mati buat kamu. Betapa berharganya hidup kamu. Dan kalau Tuhan Yesus bisa memandang kamu berharga, begitu juga kamu harus memandang diri kamu sendiri berharga. Jadi teman-teman, hidup buat Tuhan itu bukan tentang kamu berdoa tiap waktu, bukan tentang kamu jadi seorang pendeta. Hidup buat Tuhan itu cuma satu. Waktu setiap hari hidup kamu itu jadi ibadah yang sejati. Belajar untuk Tuhan, berkualitas untuk Tuhan, berproduktif untuk Tuhan, bekerja sekeras mungkin untuk Tuhan. Dan akhirnya kamu bisa bangga dan bilang, aku bangga pernah diciptakan dan untuk hidup, dan hidupku hanya untuk Tuhan. Teman-teman, good luck buat kedepannya. Jangan pernah ngerasa kamu gak berharga, karena kamu sangat amat berharga di hadapan Tuhan. Dan begitu juga kamu harus memandang hidup kamu. Well, God bless you.